Ada yang dari Jogja, Pak, bagian Surabaya mungkin, Jawa Timur, Jawa Tengah. Wow, ih mantepnya. Wih, ramai ya jauh-jauh semua. Oke, ini sesi pembelajarannya tuh kita santai aja belajar karena aku juga mahasiswa sama teman. Kemudian untuk pembelajaran ini kalau misalnya kecepatan mungkin teman-teman bisa langsung chat di Zoom atau enggak langsung interupsi aja kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung ditanyakan aja ya, raise hand kayak gitu. Oke, materi hipertensi. Oke, jadi hipertensi itu apa sebenarnya? Jadi hipertensi itu kondisi di mana tubuh kita itu tekanan darah di dalam pembuluh darah itu darah kita ini kan darahnya mengalir ke seluruh tubuh yang dipompa dari jantung kan. Kalau misalnya terlalu tinggi, itu bakal bahaya ke organ tubuh kita. Karena kalau untuk pemisahan itu seperti pipa atau enggak selang gitu. Kalau misalnya kita tekan dan terlalu apa namanya ya, terlalu kencang, maka darah yang mengalir, air yang mengalir itu kan pasti terlalu kencang juga kan. Nah, itu akibatnya tuh kalau misalnya terlalu kencang nggak bisa ke ginjal kayak gitu-gitu. Itu namanya hipertensi. Nah, hipertensi itu dia yang kalau tidak terkontrol hipertensinya ini bakal menjadi penyakit yang bakal menyerang ke organ mana-mana aja kayak ginjal, jantung dan lain-lain kayak gitu. Yang organ-organ fatal di kehidupan kita lah. Nah, ini tuh aku ambilnya dari AHA, dari jurnal AHA 2025 yang terbaru ya. Itu dibilang kalau tekanan darah normal kita tuh berapa, itu tuh 120 per 80, kurang dari 120 per 80. Dikatakan hipertensi kalau untuk stage 1 itu tekanan darahnya itu 130 sampai 139, 130 sampai 180, kemudian stage 2 kalau lebih dari 140 per 90 gitu. Kemudian ini gambaran singkat patofisiologisnya, yang mana nanti kan akan di sistem patofisiologi ini terjadi di sistem RAS. Nah, sistem RAS ini yang nanti akan diubah nih renin ini dia akan diubah dari dia akan diubah oleh enzim converting enzim ini jadi angiotensin 1 ke angiotensin 2, yang mana angiotensin ini dia kan diproduksi di hati. Seperti itu. Jadi bakal masalah juga kalau angiotensinnya bermasalah, bakal ke hepar kayak gitu. Kemudian seperti itu nanti angiotensin, jadi banyak obat yang lini pertamanya itu dia akan bekerja di angiotensin karena bakal menghambatnya di angiotensin 1 ke angiotensin 2 ini. Kalau misal nih salah satu contohnya itu kalau misalnya dia ke hati, nah kalau ke jantung, sorry kalau ke jantung, nah akibatnya kalau ke jantung itu nanti akan meningkatkan output jantung. Jadi kerja jantung itu bakal lebih cepat. Jadi nanti belum sempat tutup, udah buka lagi kayak gini gini gini. Jadi itu yang bakal bermasalah ke jantungnya, bisa takikardia atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk manajemen terapi, ini juga jurnalnya pakai jurnal AHA ya teman-teman. Ini pakai jurnal AHA terkait rekomendasi terapi bahwa first line terapi hipertensi ke pasien ini umumnya adalah obat ACEI atau ARB, itu first line-nya ya, angiotensin ACEI inhibitor atau ARB gitu. Nah, ini terkait obat-obat yang dapat diberikan ke pasien. Ada diuretik, ACI, ARB, CCB, dihidropiridin. Biasa yang paling sering digunakan untuk pasien hipertensi itu kita harus lihat terapi, bukan terapi ya, guideline-nya. Nah, itu kalau misalnya lihat dari tekanan darahnya juga. Kalau misalnya pasien itu sudah dicek berapa 3 kali dalam sebulan dan menunjukkan berdasarkan pada diagnosis dari dokter pasien ini hipertensi, misal hipertensinya itu
60/90. Nah, itu kita harus kasih obat obat apa aja. Untuk stage 2 itu biasanya obat hipertensinya itu sudah kombinasi. Bisa ACI tambah CCB atau ARB tambah CCB atau ACI tambah diuretik atau ARB tambah diuretik. Penggunaan ACI tambah ARB itu nggak boleh ya teman-teman untuk penggunaan karena mereka itu bekerjanya di angiotensin. Nah, kalau misalnya sama-sama menghambat, maka kerja jantungnya itu yang bakal menyebabkan kerusakan di jantungnya ke pasien gitu. Jadi penggunaan ACI sama ARB itu dihindarkan. Ini dosisnya biasa kalau di ujian yang keluar itu terkait misal tekanan darah pasien itu berapa 160/90. Pasien baru terdiagnosis hipertensi stage 1. Nah, itu kadang kita itu harus lihat dulu kondisi pasien. Bisa aja kita harus pemberian obat itu dari lini pertama dulu. ACI, kalau misalnya dari ACI itu tidak mempan ke pasien, tekanan darahnya tidak turun, baru diberikan kombinasi terapi. Seperti itu. Jadi tidak diberikan obat yang mekanisme kerjanya itu ini diabetes. Nah, ini. Jadi terapi pada komorbiditas dan efek samping potensial. Yang pertama dari diabetes dulu ya. Nah, obat yang terjadi apa namanya di diabetes untuk pasien diabetes misalkan pasien yang sudah hipertensi itu bisa aja ke diabetes, ke CKD, ke gagal ginjal ya, terus ke HF, ke heart failure kayak gitu-gitu. Nah, kita obatnya juga disesuaikan berdasarkan pada komorbid pasien. Nah, misalnya ini pasien diabetes nih, pasien diabetes itu kebanyakan obat ACI atau ARB. ACI itu apa? ACI itu yang pril-pril belakangnya. Captopril, lisinopril, terus yang pril di belakangnya, pokoknya itu. Kemudian ARB itu yang sartan, misal valsartan, terus kandesartan, irbesartan gitu. Nah, SGLT2 tuh obat baru kalau misalnya di rumah sakit dia nggak ditanggung ya, apalagi rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum pusat pemerintah itu nggak ditanggung BPJS, jadi harus dikembalikan lagi ke pasien, pasien mau beli atau enggak. Nah, obat SGLT2 inhibitor ini dia bekerjanya di tubulus proksimal ginjal, yang mana nanti bisa digunakan. Kenapa bisa digunakan ke pasien yang diabetes juga? Karena dia tuh menghambat transporter dari SGLT2 di tubulus proksimal ginjal. Makanya bisa dikasih ke pasien yang hipertensi yang tinggi gitu. Pasien gagal ginjal, tapi penggunaan SGLT2 ini terbatas karena tidak bisa diberikan langsung saja kayak gitu tanpa mempertimbangkan kondisi pasien. Nah, SGLT2 ini contohnya kayak empagliflozin, dapagliflozin, sama kanagliflozin. Kalau di Indonesia biasanya tuh empagliflozin, kalau enggak dapagliflozin. Nah, penggunaan SGLT2 ini restriksinya atau terbatas penggunaannya itu pada pasien yang nilai GFR. GFR itu nilai lab ginjal, itu kurang dari 30 itu nggak boleh dipakai lagi. Kemudian pasien heart failure. Nah, pasien heart failure ini contohnya ACI, ARB, kemudian beta blocker dan diuretik. Nah, ada tambahan beta blocker. Nah, beta blocker di sini misalnya bisoprolol. Nah, bisoprolol contoh kasus nih. Kenapa dikasih ke pasien jantung? Karena pasien jantung itu tadi ada yang beli aku mah mbak mak asin apa lanjutin ya. Kalau beta blocker itu kenapa dikasih ke pasien jantung? Karena beta blocker tuh misalnya nih contoh kasus ke pasien yang aritmia jantung kan bisa kalau takikardi kayak gitu-gitu aritmia kan cepet kan denyut nadinya tekanan darahnya itu pasti bakal meningkat, denyut jantungnya juga bakal bukan kayak biasa teng teng tapi jadi teng terereng teng teng kayak gitu gitu. Jadi kenapa diberikan beta blocker, jadi dia tuh yang eh, kita ambil efek samping bradikardinya untuk memperlambat dari efek denyut jantung pasiennya itu biar enggak takikardi kayak gitu. Kemudian diuretik. Nah, diuretik itu ada loop diuretik, kemudian ada kayak hidroklorotiazid. Nah, kalau loop diuretik itu bisa digunakan ke pasien jantung. Itu ada
furosemid, kemudian spironolactone. Spironolactone itu golongan aldosteron. Nah, itu biasa digunakan ke pasien yang gagal jantung. Nah, di pasien jantung ini biasa penggunaan kayak diuretik, misal furosemid sama spironolactone itu harus digunakan bersamaan supaya dia tuh yang meningkatkan apa ya, kualitas hidup pasien. Jadi kalau misalnya pasien nggak dapat spironolactone itu kayak bisa membuat pasien jantung ini hipokalemia. Nah, hipokalemia ini bahaya ke pasien yang jantung karena bisa buat pasien ini meninggal kayak gitu. Kemudian apalagi, nah CKD itu pemberian obat utamanya itu ada ACI atau ARB, misal yang tadi sudah disebutkan ada ARB, kemudian golongan yang kadasertan biasanya irbesartan dan juga valsartan. Nah, kalau ACI itu biasanya digunakan itu lisinopril, kalau enggak kaptropil, tapi penggunaan kaptropil ini efek sampingnya itu ke batuk kering. Jadi karena dia tuh kan nanti akan menurunkan angiotensin 2 tuh, menghambat dalam menurunkan angiotensin 2. Nah, angiotensin 2-nya turun, efek bradikinnya naik. Nah, efek bradikin ini yang menyebabkan pasien ini suka batuk kering kayak gitu. Kemudian ada asma atau PPOK. Nah, untuk pasien asma atau PPOK ini nggak boleh diberikan obat beta blocker non selektif. Nah, misalnya propanolol, kemudian obat yang aman ke pasien itu ada bisoprolol atau metoprolol. Biasa di ujian itu sering keluar kayak gini-gini. Pasien ada asma tapi dia juga ada hipertensi. Nah, kita sebagai farmasi, sebagai apoteker, pilihan obat ke pasien itu apa? Jadi sebagai pilihannya itu kita berikan bisoprolol atau metoprolol kayak gitu. Nah, propanolol itu digunakan kalau pasien tidak ada asma ataupun PPOK karena dia akan membuat nafas menyebabkan bronkokontriksi ke pasiennya itu. Jadi bakal sesak gitu ke pasien. Kemudian apalagi ya? pH. Nah, pH itu kita kasih hanya untuk pasien yang ada prostat itu biasanya doxazosin dan terazosin, BPH bening prostat gitu. Kemudian pada populasi khusus, nah populasi khusus ini sangat penting teman-teman, karena kita nggak boleh memberikan obat yang salah ke pasien yang wanita hamil ataupun ke pediatri, terkhususnya ke pasien hamil, ke wanita hamil. Nah, obat yang aman diberikan ke wanita hamil itu ada metildopa, kemudian labetalol dan nifedipin. Yang di kontraindikasinya itu ACI, ARB, kemudian diotiktiazid. Itu tiga obat yang dapat menyebabkan masalah ke janinnya juga untuk ke pasien yang ACI ARB ini, pasien hamil yang menggunakan obat ACI ARB. Sehingga kalau misalnya ada pasien wanita hamil preeklamsi kayak gitu, first line-nya itu biasa diberikan metildopa ke pasien. Kemudian untuk geriatri, pasien geriatri itu pasien lanjut usia, itu biasa di atas 60 tahun. Nah, itu kita harus mempertimbangkan terkait dosis dan resiko efek samping yang terjadi. Jadi kita sebagai apoteker itu harus mempertimbangkan risk and benefit-nya. Kalau kita berikan obat ini, lebih besar manfaat atau risikonya. Kalau misalnya lebih besar manfaatnya, berikan aja. Kita pantau efek samping potensial yang bakal terjadi, kayak gitu. Kemudian ada krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi itu ada dua, hipertensi urgensi dengan hipertensi. Hipertensi urgensi itu tekanan darah tinggi yang tanpa kerusakan target akut. Itu terapinya itu bisa diberikan kaptropil. Kemudian untuk emergensi itu tekanan darah itu tekanan tinggi dengan kerusakan organ target. Biasa itu akan ke stroke, kalau nggak stroke, infark miokard, sama eklamsi kayak gitu. Nah, itu terapi yang diberikan itu langsung IV nitroprusside, kemudian nicardipin atau labetalol. Tapi yang untuk hipertensi urgensi ini kita bisa mempertimbangkan ya, kalau misalnya diperlukan pasien dari IGD nih, bisa mempertimbangkan pemberian kaptropil sublingual, itu yang di bawah lidah penggunaannya. Biar apa? Biar cepat turun tensinya itu, karena bakal takutnya bisa ke hipertensi emergensi kan, dan itu bahaya ke organ kita. Ini terapi pada efek samping potensial kayak itu karena kerjanya
itu menghambat satu menjadi angiotensin 2, jadi nanti angiotensin 2-nya itu dapat turun, tapi efek bradikardinnya itu dapat naik. Nah, itu yang menyebabkan batuk kering, kemudian angioedema. Kemudian untuk obat golongan ARB, spironolakton, ARB khususnya itu harus terisik banget ya ke pasien itu dapat kadar kalium ke pasien yang mengalami hiperkalemia. Hiperkalemia itu kalau nilainya itu lebih dari 5, kalau pasien yang dengan itu 6,5, kita dia itu terima ARB ya. ARB itu contohnya kandesartan. Dari besarkan kita harus hentikan penggunaannya. Kemudian spironolakton. Nah, spironolakton itu menyebabkan hiperkalemia. Nah, kemudian ada diuretik tiazid dan atau loop. Nah, itu tuh ada diuretik tiazid itu contohnya HCT. Kemudian yang loop itu ada furosemide. Itu nah, kenapa di pasien jantung itu kita berikan nih spironolakton sama loop. Nah, loop diuretik itu kan kita berikan furosemide. Ya, pasiennya ini nggak hiperkalemia, nggak hipokalemia, jadi tengah-tengah. Tapi untuk pasien jantung, spironolakton kita dapat berikan monoterapi. Kalau furosemide kita nggak boleh memberikan monoterapi karena itu bakal bahaya ke pasiennya. Jadi harus pemberiannya itu 2 obat sekaligus, spironolakton dengan furosemide. Kemudian ada amlodipin. Nah, amlodipin itu penggunaan efek samping potensialnya itu ada edema perifer atau pembengkakan biasa di kaki. Itu golongan DCB non dihidropiridin. Amlodipin ini sering digunakan ke pasien ya. Misal pasien rawat jalan, kalau nggak pasien rawat inap. Kenapa? Karena amlodipin itu dia karena uh, waktu kerja obatnya itu bisa mengcover dalam waktu 24 jam. Jadi penggunaannya itu cukup 1 kali sehari aja. Jadi bisa meningkatkan kepatuhan pengobatan dalam ke pasiennya itu. Jadi sebagai apoteker kita juga harus mempertimbangkan selain keamanan pasien, efek samping keamanan, efektivitas terapi, kita juga harus memperhatikan pasien patuh nggak dalam pengobatan. Kalau nggak patuh ya bakal bahaya juga kan. Jadi obatnya juga nggak bakal efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Kemudian untuk penggunaan ACI dan ARB juga seperti yang sudah dibilang, itu ada kontraindikasi ke kehamilan. Kemudian beta blocker non selektif seperti propanolol itu menyebabkan bronkoplasma. Jadi nanti akan menyebabkan sesak di pasien yang hipertensi ini. Untuk teori hipertensi kayak gini aja, mungkin ada latihan soal cuma 5 soal aja. Mungkin bisa ini teman-teman bisa scan dulu, bisa QR, sama-sama belajar aja nggak apa. Atau ada dulu nih yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya?
Kayak ini ya, Kak Sarah, golongan SGLT2 itu bukannya obat golongan efek samping yang khasnya apa. Jadi benar, obat SGLT2 itu kan yang kayak yang tadi itu, mereka memang bisa digunakan ke pasien diabetes atau enggak pasien gagal ginjal. Itu tuh sangat efektif untuk digunakan karena bisa saling kerjanya tuh saling apa ya, sinergis dan dapat banget nih, efektif banget nih ke pasien yang gagal ginjal sama dengan diabetes. Nah, efek samping utamanya itu bisa hipertensi karena kan dia bekerjanya di tubulus ginjal ya. Kalau misalnya kita nggak pantau terkait tekanan darah pasien, itu bakal pasien menyebabkan hipotensi. Hipotensi itu penurunan tekanan darah pasien secara drastis ya, kayak gitu. Kalau nggak bisa juga menyebabkan pasien ini burn factors. Jadi kayak ada apa ya, kalau di orang tua bisa jadi tulangnya itu kayak osteoporosis kayak gitu-gitu, mungkin nggak kuat lagi tulangnya, kemudian bisa kayak asidosis, apa namanya, diabetes ketoasidosis itu yang paling khas ya ke pasien eh, diabetes dengan hipertensi CKD. Hipotensi yang paling utama, kayak misal aku izin share ya. Nah ini contoh di dapagliflozin kan. Nah, ini efek samping utamanya tuh ini bisa ke, ini kan penggunanya untuk pasien aki kan, kidney injury. Itu kita bisa efek samping potensial bisa ke hipotensi, kemudian dislipidemia, tapi dislipidemia tuh tidak terlalu signifikan ya ke pasiennya. Yang paling utama itu biasa kita lihatnya dari tekanan darah pasien. Kalau misalnya pasien hipotensi, mungkin bisa mempertimbangkan untuk eh, pemantauan tekanan darahnya, karena kita tuh sebagai apoteker nggak bisa langsung menghentikan terapi. Kita manfaatnya lebih gede dibandingkan dengan efek samping. Nah, kalau efek sampingnya hanya penurunan tekanan darah, sedangkan obat ini bisa bagus banget menurunkan nilai diabetes ke pasiennya, karena diabetes itu juga kan masalah banget ya. Kalau misalnya dia uh, hiper kalau dia diabetes tipe 2 itu bakal bahaya juga kan kalau misalnya kita nggak ngobatin. Tapi emang mahal jadi jarang digunakan ke pasien. Pasiennya mau bayar kan satu bisa atau per strip itu ratusan, mahal. Kalau aku kemarin UKI itu kan udah lama ya, UKI itu kebanyakan itu soal di ini UKI. Jadi terkait efek samping obat, retrisiknya apa ke pasien hamil itu seperti apa, kayak misal nggak boleh dikasih pasien hamil umur 25 tahun, seperti itu pasien hamil umur 26 tahun, kemudian preeklamsi, tekanan darahnya 140 lebih per 90, terapi yang diberikan ke pasien apa sebagai apoteker. Tapi pertanyaannya itu panjang ya, ini hanya kayak pendek aja yang aku sebutkan. Nah itu kita harus lihat tuh, misal ada nifedipin, ada ACI atau ARB, ada lisinopril, ada kandasartan, ada beta blocker, kemudian sama dengan metildopa, berikan apa ke pasien. Nah, pasti kita cari yang paling aman karena bakal bahaya ke janin pasien ini. Jadi berikannya itu yang sesuai metildopa kayak gitu. Terus kalau misalnya di UK itu kita harus tahu juga terkait efek samping obat. Misalnya pasien sudah batuk sama dokter diresepkan kaptropil. Sebagai apoteker kita bagaimana? Ada lisinopril, ada kandesartan, ada beta blocker, ada hidroklorotiazid, ada furosemid misalnya nih. Kita kasih obat yang mana? Jadi sebagai apoteker kita harus mempertimbangkan pemberian obat itu ke first line-nya dulu. Yang harus diberikan utama itu apa? Nah, kalau dibuat
menyebabkan batuk, ya berarti kita stok ACI karena rasa nggak nyaman kan ke pasiennya juga, kita ganti ke golongan ARB. Itu ada kandesartan bisa yang paling sering digunakan, kalau enggak irbesartan mahal, jadi pasti kandesartan gitu. Kalau enggak bisa diberikan amlodipin. Amlodipin tuh first line juga, tapi paling utama di mempertimbangkan ke pasiennya itu ada ACI dan ARB. Karena kan tadi udah dijelaskan kalau mekanisme kerjanya tuh di renin kan, jadi yang menghambat, ya nanti akan menghambat di enzim itu, pengubahan enzim angiotensin 1 ke angiotensin 2 gitu. Kalau di OSCE aku kemarin tuh terkait TB sih yang paling yang keluarnya kayak efek samping TB, misalnya kita iya ada TB, ada obat TBC kan, ada rimfansine, ya rim, iya ada obat TB tuh. Terus kita belajar efek sampingnya. Pasien ada merasa kencing, kayak kencingnya itu warna merah, kemudian ada gangguan penglihatan apa enggak, itu nanti kita edukasikan ke pasiennya itu seperti apa. Kalau misalnya kencing itu ya nggak apa-apa, bisa mempertimbangkan untuk tetap, karena obat TB itu kan fixed dose ya, jadi harus tetap digunakan. Kalau kencing merah ya itu kan efek samping biasa aja ke pasien yang nggak mengganggu kehidupannya dia juga. Jadi harus tetap dilanjutkan kayak gitu. Kayak efek samping potensial aja yang bakal muncul ke pasiennya ini apa, dan sebagai apoteker bakal menjelaskan apa gitu. Mungkin teman-teman tadi udah ini apa namanya, sudah ada yang ini mengerjakan yang tadi yang 5 soal itu atau belum sempat ya? Oke, bahas bareng aja ya kali. Nah ini, pasien laki-laki usia 55 tahun. Saya sudah. Nah ini pasien laki-laki 55 tahun datang ke rumah sakit saat itu 55/95 mHg. Nah, pasien tidak memiliki riwayat penyakit penyerta. Jadi pasien ini datang ke rumah sakit hanya karena dia hipertensi aja nih, tekan darahnya tinggi. Obat golongan lini pertama, obat antihipertensi lini pertama dipin, furosemid, bisoprolol. Jawabannya ini ya, amlodipin. Karena apa? Amlodipin itu dia eh, kan dia kerjanya itu menghambat di kalsiumnya kan, jadi sangat efektif untuk diberikan ke pasien. Kalau misalnya furosemid, bisoprolol itu juga bisa, tapi alangkah lebih baiknya kalau ke pasien kalau sudah dan sudah gagal pengobatannya. Amlodipin itu banyak dipertimbangkan penggunaannya karena apa ya? Karena dia tuh waktu kerja obatnya itu ke pasien, efeknya itu nggak bakal habis dalam 1 hari, tapi nggak diberikan double dose kayak gitu. Kayak misalnya nih ACI, lisinopril itu kan diberikan 2 kali sehari gitu. Nah, sedangkan amlodipin itu kita berikannya cuma 1 kali sehari. Di masa efektivitas kadar di dalam darah tuh masih ada, jadi nggak cepat langsung drop. Kemudian ini, kalau bisoprolol itu nggak direkomendasikan sebagai lini pertama karena dia tuh paling sering digunakan kalau misal pasien itu ada gagal jantung. Itu di sini ya untuk remodeling jantung, mencegah remodeling jantung. Remodeling jantung itu artinya bisa di kardiomegali. Kardiomegali itu pembengkakan di jantungnya. Jadi kayak tubuh kita, jantung ada kebesarannya itu. Nah, itu yang kardiomegali.
Nah, itu yang kita cegah sebagai apoteker biar jantung kita itu kardiomegaly itu gak gampang apa ya, bukan gak gampang sih. Hmm, apa ya bahasanya? Kayak menjaga menjaga agar jantung kita itu tetap baik aja lah. Walaupun jantung kita itu udah gagal ya, biar nggak tambah rusak gitu. Kemudian ini furosemide. Nah, furosemide itu nanti dia kerjanya kan diuresis, makanya kita sarankan ke pasien itu minumnya pagi. Kenapa pagi? Karena efek sampingnya itu kan kencing terus kan, dia kan dia akan retensi urin seperti itu. Jadi pemberian furosemide itu di pagi hari, jangan di malam karena dapat mengganggu pasien kalau misalnya tidur. Nah, jadi kalau kita efek konsult konsultasi untuk minum obat ini, obat furosemide, karena obat ini kan nanti menurunkan tekanan darahnya Bapak, tapi efek samping yang biasa muncul memang diuresis, tapi tetap diminum saja kayak gitu. Dan prazosin, prazosin gak relevan ya, karena dia tuh untuk pasien BPH biasanya bening prostat gitu. Kemudian ini seorang pasien perempuan berusia 45 tahun mengalami hipertensi, memiliki riwayat asma kronis, dokter memutuskan untuk meresepkan bisoprolol 5 mg per hari. Alasan utamanya apa teman-teman kayak yang tadi ya. Untuk bisoprolol tuh lebih direkomendasikan ke pasien yang nggak ada asma atau nggak PPOK karena dia dapat menyebabkan bronkopasme kalau kita kasih propranolol. 3, wanita usia 30 tahun sedang hamil 18 minggu. Pasien ini menggunakan obat mengalami hipertensi, kemudian dia rutin. Hipertensi itu pasti dia dapat obat rutin. Obat rutinnya itu yang lisinopril. Sebagai apoteker, obat antihipertensi mana yang paling penting untuk dihentikan segera dan diganti karena resiko teratogenik. Teratogenik itu bakal ke bayinya ya, bisa cacat gitu. Kemudian pada trimester 2 dan ketiga kehamilan. Jadi untuk pasien hamil, untuk pasien wanita hamil, kita tuh wajib memberikan, bukan wajib ya, kita tuh mempertimbangkan efek samping yang bakal muncul, bukan bukan efek samping yang tidak bakal muncul, ini efek samping yang bakal muncul nih ke pasien. Jadi untuk obatnya kita kasih yang paling cepat atau nifedipin itu aman ke pasien hamil. Kemudian seorang wanita 29 tahun, 20 minggu, nanti preeklamsi, hipertensi dan proteinuria. Tekan darah 155/100, obat hipertensi lini pertama manakah yang paling tepat dan aman untuk mengatasi hipertensi pada kehamilan? Sama ya berarti. Kayak tadi, jadi kita lebih mempertimbangkan pemberian metildopa. Biasa kalau di ujian pasti bakal keluarnya itu kayak metildopa itu sebagai metildopa itu yang disarankan dibandingkan pengobatan yang lain. Nah ini pasien 4 hipertensi dengan tekanan darah 160/100 itu udah stage 2.